Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Channel yang selalu siap memberikan informasi terbaru seputar dunia pendidikan dan tentunya rekrutmen P3K dan CPNS 2021. Baiklah, teman-teman guru semua, pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan informasi mengenai kebijakan yang diberikan untuk guru honorer yang tidak lulus di seleksi P3K 2021 nantinya. Apakah akan langsung di PHK atau diberhentikan mengajar? Simak penjelasannya sampai selesai. Pembahasan kali ini mengenai guru honorer yang tidak lulus Pesinggeret atau tidak lulus P3K 2021 dan sudah mengikuti ujian seleksi sebanyak 3 kali. Kemudian di tahun 2022 apakah masih bisa ikut ujian seleksi P3K? Untuk membahas dan menjawab persoalan ini, tentunya kami mencari sumber informasi yang jelas dan tentunya langsung ke kementerian terkait. Adapun sumber informasi yang kami ambil yaitu dari file hasil diskusi pemerintah daerah dengan Kemendikbud beberapa waktu yang lalu. Di mana hasil diskusi Pemda dengan Kemendikbud, permasalahan ini tentunya menjadi pokok pembahasan serius bagi pemerintah. Karena pemerintah tentunya tetap akan memperhatikan nasib guru honorer yang tidak lulus P3K nantinya. Di mana di sini dijelaskan bagian penempatan yaitu informasi mengenai penempatan nomor 3. Dijelaskan, bagi peserta yang tidak lulus Pesinggeret, pertama, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus Pesinggeret untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi, apabila nanti teman-teman guru honorer sudah mengikuti tes sebanyak 3 kali, kemudian tidak lulus, maka guru honorer akan tetap mengajar di sekolah tersebut, dengan catatan, belum terisi oleh PNS atau P3K. Tentunya hal ini masih membuat guru honorer cemas dan khawatir, karena apabila sudah terisi dengan PNS atau P3K, kemungkinan besar masih bisa keluar dari sekolah tersebut. Tapi, tenang teman-teman guru sekalian, karena di sini pemerintah masih memberikan solusi yang kedua. Yang mana di sini kita bisa lihat, ada penjelasan kedua, mengenai teman-teman guru yang tidak lulus PG nantinya. Pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus sebagai tenaga kependidikan honorer. Jadi, misalnya teman-teman guru honorer tidak lulus Pesinggeret, kemudian di sekolah tempat guru honorer mengajar sudah terisi PNS atau P3K, artinya di sekolah tersebut beban kerja guru sudah terpenuhi semua. Maka solusi yang diberikan pemerintah, yaitu tidak serta-merta langsung diberhentikan atau dikeluarkan dari sekolah. Karena Pemda dan Kemendikbud memiliki opsi lain, yaitu menempatkan peserta atau guru honorer yang tidak lulus tadi, menjadi tenaga kependidikan atau tendik. Nah ini mungkin, kebijakan terakhir dari Pemda dan Kemendikbud bagi teman-teman yang tidak lulus PG nantinya. Kemudian, ada juga teman guru yang bertanya, kalau kita sudah ikut tes 3 kali di tahun 2021, apakah bisa ikut tes lagi di tahun berikutnya? Jawabannya bisa ya teman-teman guru sekalian, asalkan masih memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana nantinya. Jadi, yang perlu menjadi catatan untuk teman-teman guru, jangan sampai menjelang seleksi di tahun berikutnya guru honorer tidak lagi aktif mengajar atau keluar dari Dapodik. Karena sebagaimana kita ketahui syarat wajib honorer bisa ikut seleksi P3K, adalah guru honorer yang terdata di Dapodik. Jadi apabila teman-teman guru nantinya sudah mengikuti tes 3 kali dan tidak lulus Pesinggeret, tetap semangat dan terus berjuang. Oleh karena itu, kepada teman-teman guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2021, persiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari persiapan materi yang diujikan nantinya, dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan, dan lain-lain, teman-teman guru persiapkan dari sekarang. Mengingat, seleksi P3K 2021 ini akan ada 3 kali kesempatan bagi para calon peserta untuk bisa lolos seleksi, jadi manfaatkan sebaik mungkin. Terlebih lagi Kemendikbud
sudah memberikan kebijakan afirmasi bagi guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2021. Berikut kebijakan afirmasi yang diberikan Kemendikbud untuk guru honorer. Sekarang kita masuk kepada kebijakan afirmasi. Jadi, Bapak Ibu, kita memikirkan bagaimana caranya kita mendukung dan memberi nilai tambah kepada pengalaman di dalam dunia pendidikan tanpa mengurangi minimum kompetensi yang bisa terdemonstrasikan melalui tes seleksi ini. Jadinya, kami mengambil posisi di Kemendikbud bahwa pengalaman adalah suatu proksi daripada mutu. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu tacit knowledge atau pengalaman. Hal-hal yang tidak bisa diukur oleh tes itu harus juga dinilai, seperti pengalaman berguru dan lain-lain. Nah, jadinya setelah juga dengan Pan RB dan melakukan berbagai macam negosiasi, jadi kita menentukan adalah kita akan memberikan bonus point untuk passing grade. Jadi apapun passing grade-nya, peserta dengan umur 40 ke atas, ya, 40 tahun ke atas dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Jadi total poinnya itu nanti 500 poin. Jadi esensialnya dia mendapat 15% bonus. Ya, 15% bonus untuk itu. Dan bukan hanya untuk yang di umur 40, peserta-peserta penyandang disabilitas juga mendapat nilai bonus sebanyak 10% dari maksimal bonus. Jadinya ini adalah kebijakan afirmatif tanpa mengorbankan minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk para siswa. Jadi itu adalah kompromi yang kita harus lakukan. Pertama, kita harus lindungi siswa kita. Kedua, kita harus memberikan nilai tambah untuk pengalaman, Bapak Ibu. Karena pengalaman itu ada nilainya yang belum tentu bisa dites. Gitu. Jadi itu adalah landasan filosofis daripada afirmasi ini. Afirmasi ini bukan kita berikan karena ya memang sudah lama bekerja, bukan. Kita memberikan afirmasi ini karena menurut kami pengalaman itu ada nilainya dan harus dihargai dan belum tentu bisa dilihat melalui tes. Nah, satu hal lagi, poin yang penting di atas ini, ujian seleksi pertama, yaitu ingat tadi saya bilang yang pertama ada 3 tes tahun ini. Di bulan Agustus adalah tes yang pertama, ya. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya, tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan ronde pertama di bulan Agustus, lalu sisanya boleh bergabung di 2 ronde berikutnya. Ujian seleksi kedua dan 3 terbuka honorer. Jadinya kita pastikan kita prioritaskan karena kami juga mendapat banyak masukan. Guru-guru yang sudah ada di sekolah itu harusnya yang mendapat prioritas dulu gitu sebelum guru dari misalnya lulusan PPG dan yang baru. Ini banyak sekali yang sudah melakukan komplain baik ke Komisi 10 maupun ke kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sequencingnya aja. Yang pertama mengambil tes, baru kedua, ketiga dibuka. Nah, kabar gembira bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru, ya. Jadi tes kompetensi ini, tes seleksi guru P3K ini ada beberapa komponennya, Bapak Ibu. Ada komponen teknis, ada komponen manajerial, sosiokultural, dan ada komponen wawancara atau esai tertulis yang dikirim. Nah, bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh dan komponen tes kompetensi teknisnya, ya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk kompon. Tapi dia masih harus lulus passing grade untuk manajemen dan wawancara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah upaya Kemendikbud untuk menjawab
baik permintaan dari Komisi 10, baik juga dari aspek pedagogi dan aspek mutu pendidikan secara filosofis masih matching untuk melindungi kualitas pendidikan guru kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang bisa kita tawarkan, dan terima kasih teman-teman di Kemendikbud yang sudah dengan susah payah bernegosiasi dengan berbagai kementerian lainnya, terutama PAN-RB, untuk bisa mendukung kita untuk melakukan kebijakan afirmasi ini. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu mengenai program afirmasi P3K